Halo, welcome back di kanal Ula TV. Kali ini videonya bukan walking tour tapi jalan-jalan dengan sepeda di pantai, masih pantai Sanur. Tapi start dari pantai Mertasari di pagi hari 16 Agustus 2026 ini. Kita menuju arah ke pantai Matahari Terbit. Oh ya, aku belum nyalain di Garmin ini. Seingat aku ini jaraknya sekitar 3-4 kilo gitu ya, tapi nggak nyampe juga kayaknya. Ini karena long weekend, ini hari Sabtu sampai Senin libur, ini rame banget family yang jogging juga. Kita start tadi dari jam sekitar 8.20 ya. Jadi masih sangat rame. Mataharinya lumayan cerah ya. Ini aku pakai settingan manual, coba pakai ND filter di ND16. Semoga nggak over ya di ND16. Tadi pas dites dia plus 7 ya exposure-nya. Dan di Pantai Mertasari ini pedestriannya buat sepeda agak lebih kecil. Dan problemnya adalah kalau mau sepeda di sini, dari berapa bulan aku sepeda di sini kalau misalnya free ya, problemnya adalah space buat sepeda kadang nggak cukup karena pejalan kaki banyak yang ngambil jalur sepeda. Dan terutama yang sering aku kewalahan tuh kalau ketemu family itu malesnya adalah mereka menuhin jalan. Dan kalau misalnya kita klakson, kita bel gitu kayak gini, malah kita dipelototin. Berapa kali kejadian tuh. Di beberapa titik ada dipisah jalur pesepeda sama pejalan kaki. Sayangnya banyak orang yang masuk juga ke jalur pesepeda gitu. Jadi kadang suka nggak lancar. Nanti aku kasih lihat deh. Nah, ini sebelah kiri ini jalur pesepeda. Kaki sebelah kanan. Jadi kalau kamu sanur nanti jangan ngambil jalur sepeda ya kalau jalan kaki. Ini enak ke sini nih, pepohonannya, sela cahayanya di sela jalur pepohonan enak banget. Apalagi mataharinya secerah ini ya. Makanya berapa kali aku bilang di beberapa video juga, Sanur ini salah satu pantai di Bali dengan infrastruktur yang paling bagus sih sejauh ini. Nah, baru aja kita bahas pejalan kaki masuk ke jalur sepeda. Padahal jelas-jelas ya, dipisahin tadi ada pelangnya. Family tetap family yang ngambil jalur sepeda. Itu lumayan ngeselin kadang ya. Soalnya kalau misalnya terjadi crash, kita yang nabrak, kita juga yang salah. Harus kita yang ngalah di sini. Cocoknya di sini ya sepeda santai aja. Harus mengikuti jalur kita juga. Kalau kamu perhatikan tadi menjelang 17 Agustus ini di kiri kanan banyak pakai baju merah putih. Yang di perayaan ada lomba atau ada hanya sekedar ada event senam pagi gitu ya, menyambut hari kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini sedikit berbeda ya di bagian Matahari Terbit, di bagian Mertasari ini
banyak resort-resort mewah yang dulunya kalau bahas-bahas dan hasil obrolan, memang Sanur ini ditujukan buat para pensiunan ya, yang umur 50-an, jadi lebih chill, dan resortnya juga lebih family friendly. Nah, kalau yang video sebelumnya yang aku vlog dari arah Pantai Matahari Terbit, itu kawasan yang aku lihat baru dikembangkan baru-baru ini. Kejarannya lebih kepada kayaknya market lebih muda ya, anak muda. Makanya lebih banyak diisi oleh coffee shop. Dan resortnya udah arah pantai Segara Ayu. Ini mulai agak sempit jalannya. Tuh. Memang nggak semua ya pedestriannya itu aman buat pesepeda. Oh ya, untuk nyewa sepeda di sini 20.000 1 jam. Sepeda pilihannya banyak. Dan berbagai size juga frame-nya. Jadi kamu tinggal milih. 20.000 itu udah harga semuanya. Sepertinya ada standar tersendiri sih di sini. Udah bagus sih. Jadi nggak main patok aja para penyewa sepeda. Nah, ini udah gimana Pak? Bisa bayar 50 juta per bulan gitu ya. Ada berbagai tempat kadang di tempat wisata, kalau nggak diberikan standar, banyak para pelaku usahanya ngasih harga sesuka-sukanya ya. Nah ini di Sanur juga kayak gini nih. Di kanan tempat makannya, di kiri kitchennya atau bagian resort, dan kita melalui itu. Jadi hati-hati juga kalau di jalur sepeda, kadang ada pihak hotel atau resort yang bawa makanan, jadi jangan ngebut-ngebut karena ini emang bukan jalur buat ngebut ya. Enak banget ya, hijau-hijau, pohon, cahaya paginya. Nah itu kalau kedengeran di mikrofon suara helikopter. Helikopter nih biasanya tuh dari Nusa Dua tuh penyewaan. Oh ada yang jatuh, wih kasihan. Enak juga belnya ini, jadi nagih aku. Kita masuk ke kawasan oleh-oleh di Sanur nih. Di sini lapak-lapak UMKM. Ini ada beberapa titik kawasan yang beda-beda gitu ya. Dan ini fokusnya untuk resort-resort mewah, UMKM, coffee shop. Bagus juga ya, dibagi titik-titiknya. Cuma kalau harga di kawasan oleh-oleh ini, harga oleh-olehnya, baju, aksesoris aku belum pernah nanya ya. Apakah lebih murah dibandingkan pasar Sukawati, aku kurang tahu. Kalau aku biasanya sih kalau mau beli agak banyak ke pasar Sukawati. Semoga getaran-getaran dari naik turunnya nggak mengganggu kamu ya buat menikmati videonya. Nah ini udah di Stuja di Sanur, Stuja di pantai ya. Salah satu coffee shop lumayan terkenal sebelum ramenya di daerah pertama di Matahari Terbit, yang jadi favorit. Ini aja orang udah waiting list ini. Tuh, rame banget. Nah, tempat sebelah sana tuh rebutan biasanya, yang arah ke pantai.
Oh, ini bagian transit juga ya, bagian logistik. Pengiriman biasanya ke pulau-pulau kayak Nusa Lembongan, Nusa Penida juga ya. Logistiknya dari sini. Orang-orang pada menuju jalur. Tapi memang ya, karena banyaknya pejalan kaki yang kadang menuju jalan, kalau kamu tujuannya lari ngejar fast di sini kurang cocok ya. Bisa berhenti nanti. Aku pernah waktu itu kepaksa berhenti dan jalan, padahal aku masih pengen lari, masih kuat. Tapi kondisi penggunanya. Nah, kalau kamu lari, itu sepertinya untuk di jalur sepeda masih oke lah ya. Nggak lumayan mengganggu. Tapi kalau jalan kaki itu mengganggu pesepeda. Kalau lari kan memang lebih lancar di jalur pesepeda. Beberapa orang aku lihat juga di media sosial lebih milih larinya di jalur pesepeda. Lebih lancar katanya, bebas hambatan. Jika dibandingkan diambil di jalur pejalan kaki. Ya seperti itu dikenalnya orang menuju jalan. Nah ini kita lihat nih ya, di kiri kanan mulai ada pembangunan juga nih ya, proyek-proyek. Sekitar 5 atau 10 tahun lagi nggak kebayang jadi apa ini. Nggak ada lahan kosong yang bisa didiamkan lama-lama kayaknya, nggak bisa dibiarkan. Jadi tetap bikin gitu. Cakep banget. Ini kalau buat kita pekerja di Bali menetap menikmati Pantai Sanur ini suatu hal seperti privilege ya. Udah murah, cuma bayar parkir aja, udah sekaligus bayar masuk itu. Banyak opsi makanan murah juga. Dan kebanyakan juga ada juga yang hanya makan lumpia di sini. Ini udah mulai padat. Hampir aja kita nabrak mbak-mbak lagi main HP. Ini water sport sama resto seafood gitu ya. Ada es krim juga. Banyak banget tempat makan. Dan memang sih masih selalu beberapa titik ini ramah ya buat family friendly. Ada juga sebagian aku lihat bahwa ini namanya strolling bayi gitu. Untuk mereka, kakak, cewek, laki-laki, sama untuk saya. Kemarin sempat ngobrol sama satu temen lah ya, kenalan dari Ceko. Dia cerita, kita ini cukup beruntung yang tinggal di Indonesia khususnya ya, yang dekat Khatulistiwa, di mana kita vitamin D itu gratis gitu. Tiap hari kita dapatkan secara gratis. Sedangkan dia di negaranya minum vitamin D dari pil. Maksudnya dapat vitamin D dari pil gitu. Karena cahaya matahari nggak sebagus di sini gitu. Nah inilah dia. Pagi-pagi kita bisa dapat cahaya matahari yang sekaligus menutrisi tubuh dengan vitamin D. Wah enak banget nih. Ijo-ijo gitu.
Ini nggak berasa udah 2 kilo aja nih. 14 menit videonya. Ini mungkin jadi video yang cukup panjang ya. Aku bakal full sampai ke pantai matahari terbit. Biar sekalian kalau kamu misalnya bisa ngelihat preview di Sanur itu ada apa aja sih gitu. Dan mungkin ini agak miring, nanti aku coba benerin. Kan masih problem yang sama. Kalau ini kalau nggak salah penangkaran penyu ya. Ini ada penangkaran penyu. Di sini satu lagi ada di pantai Segara Ayu. Wow. Jadi nanti sebelum nyari sepeda, pastikan 2 hal penting banget. Pertama, remnya aman. Dan kamu harus paham, remnya ini sepeda ini dia kalau rem kiri biasanya kan belakang ya. Kalau ini dia rem kiri di depan nih rata-rata sepedanya. Nah, rem belakang di kanan. Jadi kamu harus coba ngetes dulu. Remnya aman apa enggak. Yang kedua, sepedanya itu punya bel atau tidak. Bel itu penting banget nih. Karena kemarin ada temen di sini, dia bersepeda juga kurang apa namanya, kurang pasti gitu ya. Nggak terbiasa bersepeda, dia bisa main sepeda di sini. Hampir nabrak orang dia, karena dia nggak menguasai kemampuan rem sepeda yang dia pinjam, yang dia sewa gitu. Terus belnya juga katanya udah nggak ada gitu bel sepedanya. Jadi hampir dia nabrak, akhirnya dia banting setir ke jalan, jatuh dia. Oh, semoga nggak overexposure ya dengan ND16 ini. Karena aku pakai bukan D-Lock, ini langsung yang normal. Cahayanya lumayan terik, jadi coba tes dulu. Ini agak sempit juga dia. Yang lebih enak itu setelah ini, yang mulai arah dekat pantai Segara Ayu, pedestriannya lumayan lega lah gitu. Nah ini ada kuliner UMKM. Atau kamu mau nyari babi guling pagi-pagi, udah disedia di sini. Pak, 2 Pak ya. Tadi 1 kan, itu 2 dong. Kayaknya lumayan terkenal ya, aku juga baru tahu. Ini ya. Nggak ada kan dia bilang tak boleh ulang. Ya begitulah ya, kadang orang-orang udah tahu jalannya sempit masih menuhin jalan. Dan lucunya ya, kadang orang-orang itu ketika kita bel, kita juga nyeplotin. Kalau nggak di bel, dia nggak tahu kita ada. Aduh, macam-macam aja ya. Aku cek dulu di aplikasi di Jaimimo. Enaknya di Jaimimo ini kan ada preview ya.
overexposure atau enggak di ND16. Ini pertama kali aku coba ngambil vlognya pakai ND filter. Mana agak macet ya? Biasanya aku pakai auto gitu kan exposure-nya, nggak pakai filter. Oh nggak bisa. Semoga aman lah ya. Nah ini mulai lebar nih jalannya. Ini arah, oh ya ini arah dekat Icon Mall. Oh banyak juga fotografer foto di sini ya. Jadi jangan ragu nanti. Siapa tahu kalian mau nyari foto, beli foto. Lumayan membantu kadang ya. Aku juga suka beli beberapa kalau ada yang bagus. Kan? Gimana pendapat kalian ini? Ini jalur pesepeda. Itu dia. Dari sini aku mencoba berasumsi ya, jadi aku agak sedikit suuzon gitu. Mungkin memang orang kita belum siap dengan infrastruktur yang diberikan. Mereka belum siap memanfaatkannya dengan segala aturannya atau ketertiban. Ini kayaknya masalahnya lebih ke sini ya. Hal simple aja misalnya masalah antri gitu. Nah itu aja kita masih sering jadi kendala, suka rebutan atau memang nggak rapi antrinya, tiba-tiba nyerobot. Aku ngelihat perbedaannya itu pas traveling ke Malaysia. Orang tuh tertib gitu. Ya ini masalah kita nih, nggak tertib gitu. Tapi sebaiknya sih ini tetap ya. Meski demikian pelan-pelan harus diedukasi juga. Supaya sama-sama saling menjaga kenyamanan. Kan ketertiban itu juga bukan hanya tentang itu ya, menjaga kenyamanan dan keamanan. Kalau misalnya selalu dipenuhi dengan orang berjalan kaki jalur sepeda, kemungkinan tabrakan tuh gede, meskipun nggak kenceng sepedanya. Enak sih dibagi 2 jalur. Nah ini kan enak loh. Tapi ini agak kurang bersih ya. Nah ini dia di depan. Ada mbak-mbak yang bawa makanan. Nah itu. Hati-hati. Ini mereka bawa makanannya dari kitchen ke tamunya tuh nyebrang dari jalur sepeda kita. Agak unik juga ya. Cukup unik gitu. Ini mulai mengecil lagi. Bayar-bayar aja Pak. Oh ini udah mau ke Icon Mall. Kalau bisa, mau sekali buat pagi-pagi makan air aja. Agak banyak polisi tidur ya, nggak boleh ngebut sepeda. Jadi kalau agak kurang nyaman sama visualnya,
sepedanya naik di situ, semoga dimaklumi. Aku pakai Rocksteady stabilizer langsung dari DJI Osmo. Oh ya, ini aku pakai DJI Osmo 5 Pro yang seri Adventure Combo. Mikrofonnya DJI Mic Mini. Sejauh ini untuk kualitas audio aku masih cukup puas ya. Nggak ada kendala berarti. Dan terbilang aku lumayan suka gitu dengan kualitas audionya. Tapi kayaknya beberapa video terakhir mono ya, bukan stereo. Kayaknya perlu aku setting nanti pas editing biar enak kamu nyimaknya. Kadang suka terlupa itu. Harusnya sih di DJI Osmo ini juga bisa langsung diambil stereo sih. Ini baru juga nih kayaknya. Tuh, polisi tidurnya. Nah, ini juga apa ini? Magnum Resort baru. Lagi proses. Oh, untuk baju kemerdekaan nih. Lagi ada event mungkin. Makin cerah aja ya. Di bulan Agustus ini cahayanya lumayan enak sih ya. Momen-momen paling enak nih buat photoshoot atau bikin konten di Bali. Nah, ini Icon Mall. Dia nyambung ke pantai. Kadang kalau sore juga mereka ada event gitu di situ, ada musik. Tetap ya, mau itu turis domestik atau kita lokal sama bule sama aja. Sini ngambil jalur bersepeda untuk jalan kaki. Padahal sign-nya atau penandanya banyak loh di beberapa titik, dan itu lumayan jelas menurut aku. Nah, itu kayak di depan tuh. Atau mungkin karena nggak ada tulisan bahasa Inggris kali ya, mereka nggak paham. Nah, ini kan jelas nih. Tapi meskipun nggak ada tulisan bahasa Inggris, menurut aku secara tanda kan simbolnya jelas banget ya. Ada panahnya lagi. Kayaknya komunitas pesepeda, karena sepeda di Sanur yang disewakan tuh identik dengan sepeda kayak gini. Jenis komuter bike yang ada keranjang itu. Dan sepeda ini aku bawa dari tadi lumayan nyaman ya, di kayu juga. Nggak jenis barang sewaan yang dipakai tuh nggak enak loh. Ini lumayan nyaman. Tuh kalau kamu lihat juga banyak bawa anak kecil. Tapi kalau sepeda untuk anak kayaknya agak terbatas ya penyewaannya. Nah, ini banyak juga sewanya nih. Oh, ini mulai padat. Ini cukup padat ya. Mungkin kayaknya karena long weekend itu kali ya, rame. Enak tuh di kayu. Dia sih bisa ngoper ini ya, ganti speed. Nah, dari tadi nggak aku coba. Oh, bisa.
Sorry, ini mesti tidur. Nggak nyaman ininya, apanya, benturannya. Ini kita udah mau nyampe pantai Segarayu. Ada Nuka nih di depan. Ini Nuka. Nuka ini salah satu coffee shop yang belakangan juga cukup populer ya. Makanya di spot foto juga kayak gigi susu di Canggu. Ini dia Nuka nih. Kopinya lumayan enak sebenarnya aku, dengan harga yang ya oke lah ya, 35.000 gitu. Seperti harga kopi umumnya di Denpasar, meskipun ada yang lebih murah. Tapi harganya dengan harga pelayanan tempat nggak mengecewakan sih. Oh, cukup sering ya ke situ. Kalau lagi gabut, pengen ngadem, pengen nge-chill ke sana. Nah, ini kawasannya lebih ramai lagi, penyewaan sepedanya lebih banyak di sini. Dan di sini nanti kamu kalau ngelihat nanti sebelah kanan, perhatikan banyak fotografer foto you yang standby. Cuma sayangnya di area ini memang agak kurang bersih dibandingkan tempat lain yang ini. Kayak terbengkalai yang bagian ini. Yang sebelah sana kan kayak disapu gitu kan ya, jalannya. Daun-daunnya dibersihin. Ini berapa kali aku lewat, kayak enggak gitu. Oh, lagi ada event ya. Dan setahu aku kalau event di sini ngadain sesuatu nggak berbayar ya. Bisa langsung ini, bikin event setahu aku. Tapi nggak tahu ya koordinasinya ke siapa. Dan aku juga pernah photoshoot untuk family session di sini. Masih free kok. Tanpa ada yang nyamperin minta bayar location. Oh, ada yang piknik bawa speaker juga nih. Nah, ini dia deretan para fotografer foto you yang sering ini nyari foto lah ya, maksudnya hunting foto buat ngabadikan momen orang yang lagi olahraga di Sanur. Main rame sini. Dan jangan salah, ini gear-nya ngeri-ngeri. Nikon full frame. Ada yang langsung down upload gitu loh. Wow. Nah, ini anak aku favorit sih, kesini lewat jalan, nongkrong doang gitu. Ngelamun di pinggir pantai sore-sore. Kalau pagi dia lumayan panas dia. Jadi kalau sore masih oke ya. Lebih adem. Karena mataharinya dari sana dia, dari arah barat. Ini kan dia arah timur sekarang. Tapi pagi ini menurut aku nggak terlalu strong ya mataharinya. Masih seger gitu. Mungkin kualitas ini juga ngaruh ya, kualitas udara. Tinggi banget ininya. Oh, ada kabel. Upacara memasuki lapangan upacara. Ada yang pacaran nih. Wow. Ini enak banget. Di depan sana itu kawasan biasanya family yang bawa anak khususnya. Anaknya berenang, mainin pasir di depan. Kalau sore di hari-hari momen liburan kayak ini biasanya padat banget, penuh gitu. Dan ini juga kawasan makanan UMKM gitu, makanan-makanan tradisional.
Mau kamu kelapa, pisang rebus, lain-lain ada di sini. Oh, udah nyampe berapa ini? Udah tembus berapa kilo kita? Oh, udah 5 kilo. Udah 5 kilo ternyata, dari Garmin ada notifikasi. Kamu menemaninya udah 34 menit ini. Tapi ini belum selesai ya. Kita finishnya nanti di Pantai Matahari Terbit. Mau padat di sini. Pantai Matahari Terbit itu biasanya lebih padat lagi. Gak ramah buat pesepeda, cuma aku pengen sepeda ke sana. Gimana sih view-nya bersepeda di Pantai Matahari Terbit? Oh, padat ya. Oh, di sini ada juga foto box loh. Oh iya, ada Circle K, ada Maca. Ini lumayan banyak coffee shop. Kamu bisa ngeliat lah ya. Kalau kamu perhatikan dari awal nonton, ada pembagian-pembagian pada titik tertentu gitu loh. Ini untuk kawasan restore atau resto-resto yang pastinya dia lebih mahal gitu ya untuk dompet-dompet UMR kita yang semungil itu. Dan ada juga kawasan yang lebih ramah ke dompet-dompet yang isinya rupiah gitu. Makanya aku bilang Sanur ini lengkap dia. Kamu bisa milih. Dan sangat ramah. Nah, ini makin padat. Ini pantai Bangsal sih. Jadi ada beberapa titik pantai yang namanya beda, tapi masih satu kawasan garis pantai Sanur. Panjang banget kan garis pantainya. Nah, ini dia. Ini harus turun dulu aku. Dia nggak ada, maksudnya dia nggak diundang. Ini padat banget nih di depan, di masuk kawasan Pantai Matahari Terbit ini. Karena dia pusat kuliner banget. Dan ini juga sama kayak sebelumnya, ini kawasan logistik. Di depan ada pelabuhan gitu kan. Pelabuhan yang buat penumpang, ini pelabuhan buat barang. Tuh. Ini kawasan kiri kanannya tuh coffee shop. Dengan beragam opsi. Oh, ini penuh semua nih ya, karena lagi liburan weekend, long weekend. Wih, ramai banget. Opsi makanannya juga banyak sih, dari menu makanan lokal, yang western, bahkan babi guling juga ada di sini. Kemarin juga, kalau nggak salah di Kopi Jaya ini, toko Kopi Jaya ya, ada menu soto juga, menu-menu masakan lokal gitu.
ada DJ juga nih pagi-pagi ya. Sorry, ngalangin. Harus garu-garu aku. Tuh, kiri kanan itu coffee shop. Dan sebelah kanan rata-rata penuh. Padahal panas banget nih. Kalau lebih pagi enak sih. Nggak terlalu sepanas ini. Itu banyak juga kayaknya komunitas sepeda ini ya, yang parkir tuh sebelah kanan. Yang habis gowes pagi kayaknya berhenti. Gokil sih. Aku belum ketemu ya di tempat lain di Indonesia yang punya fasilitas sebagus dan seramai ini gitu. Mungkin kalau kamu punya pengalaman ketemu yang kayak gini, bagusnya lengkap, bersih gitu, coba ketik di kolom komentar ya. Aku pengen penasaran juga, pengen traveling ke sana. Tuh. Ada yang photoshoot juga nih. Karena tempatnya emang bagus sih coffee shopnya aku lihat. Nah ini dia udah nyampe ujungnya kita. Udah mau tiba di parkiran. Udah parkiran. Aku kasih lihat juga parkirannya ya. Oh ada event kayaknya. Ini parkirannya luas banget. Kemarin aku lihat di sini versi VIP ya. Ini VIP. Sebelah sana baru yang buat umum. Saksikan bersama Tari Pendek. Tuh. Selamat menyaksikan. Dan sekarang dia udah ada tugu di situ. Semacam monumen mungkin. Nah, di sana arah sini dermaga Sanur, sebelah kiri. Sana juga ada lapangan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih sudah menonton ya. Selamat menikmati. Sampai berjumpa kembali.